Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para santri dan jamaah dimanapun berada, pada hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan bab amri bil aqli min janibil qas'ah wan nahyi anil aqli min wasatiha. Jadi bacaan kita hari ini tentang dilarang makan dari tengah piring, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk makan dari pinggir atau tepi piring. Baik, mari kita simak hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dari kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwa hadis yang terdahulu adalah Nabi berkata, wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekat kita. Jadi kalau ada di dekat kita itu berarti yang paling terdekat itu ya pinggir piring otomatis, bukan di tengah. Kalau di tengah berarti agak jauh sedikit. Baik, apa atau kenapa Nabi melarang makan dari tengah? Kita simak hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Nabi SAW qala. Jadi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Nabi SAW berkata, al-barakatu tanzilu wasatut ta'am, bahwa berkah itu atau keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi, maka makanlah dari kedua pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatih, jangan makan dari tengah. Jadi kita dianjurkan atau disunnahkan untuk makan dari pinggir piring, bukan dari tengah piring. Ini berkaitan dengan hadis Nabi yang sebelumnya tentang makan apa yang ada di dekat kita, bukan apa yang jauh sama kita. Jadi kita makan mulai dari pinggirnya piring yang kita pakai makan. Bagaimana kalau makan bersama-sama dalam satu piring, dalam satu tempat? Maka kita punya tempat masing-masing, space masing-masing. Disitulah kita harus makan sesuai dengan tempat makan kita masing-masing. Hadis yang kedua ini, Nabi berkata bahwa kul min hawalai, bahwa kulu min hawalaiha, bahwa makanlah dari pinggir-pinggirnya atau kedua pinggirnya. Wada'au zir tuha atau zur taha, dan hindarilah makan dari tengahnya, dari puncaknya. Biasanya orang makan ada puncaknya, agak tinggi di tengah, seperti ya menggunung begitu. Kemudian Nabi menganjurkan untuk makan dari pinggirnya, dari bawahnya, tepi-tepinya, bukan langsung dari atasnya. Tidak boleh makan atau tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk makan dari atasnya. Baik, mari kita simak bagaimana atau manfaat dalam kehidupan kita bahwa tidak boleh makan dari pinggirnya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan makanan itu kita harus makan dengan tata krama yang baik, atau dalam hal ini makan dari pinggirnya. Yang pertama, dikarenakan makanan yang di pinggir itu biasanya lebih cepat dingin dibanding yang ada di tengah. Karena kalau di tengah dia menumpuk, jadi susah untuk cepat dingin atau lama untuk proses menjadi dingin. Dan makan tentu kita sudah tahu tidak boleh ditiup. Kalaupun didinginkan ya, kalau dalam atau kehidupan kami di pesantren dulu pakai kipas angin biasa didinginkan makanan. Kemudian di antara kenapa Nabi melarang makan dari tengah itu, ternyata
makanan yang tersentuh oleh tangan ini, kalau kena makanan itu akan cepat rusak atau basi. Makanya makan dari pinggirnya. Walaupun tentu akan kena juga sedikit, ya. Kemudian apa penyebab atau manfaat kalau kita makan dari pinggir itu? Ternyata makanan yang ada di tengah itu bisa dimakan kembali, atau kalau ada orang yang datang, bisa kita, kalau dia tidak keberatan, ya bisa makan makanan yang tidak tersentuh. Makanya etika-etika inilah yang diajarkan Nabi agar senantiasa kita dapat memanfaatkan atau mengelola makanan yang kita makan ini dengan baik. Saya kira itu saja, semoga ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, tentu sekali lagi mari kita mengikuti tata krama atau tata cara yang disunnahkan oleh Nabi, yaitu makan dari pinggir-pinggir piring. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, silakan tulis di kolom yang tersedia. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.